Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis data panel dinamis dengan menggunakan software eViews. Berikut ini adalah data yang akan digunakan untuk praktik analisis data panel dinamis. Dengan unit cross-sectionnya adalah provinsi, sebanyak 33 provinsi di Indonesia pada 8 tahun antara 2009 sampai 2016. Yang menjadi variabel dependen pada latihan ini adalah variabel PDRB real atau real GDP di sini namanya. Kemudian ada 3 variabel bebas, yaitu populasi atau jumlah penduduk, kemudian investment atau investasi dalam satuan miliar rupiah, dan HDI atau indeks pembangunan manusia dengan satuan indeks. Untuk analisis di software eViews bisa di copy semua variabelnya seperti ini, kemudian kita beralih ke eViews. Selanjutnya di eViews, klik Create New eViews Workfile, kemudian tipe datanya adalah Balance Panel, frekuensinya tahunan dari 2009 sampai 2016 dengan banyaknya cross-section adalah 33. Lalu klik OK, dan di sini data yang tadi sudah di-copy bisa dimasukkan ke Quick Empty Group, kemudian paste di sini. Untuk memulai analisisnya, bisa klik Proc, kemudian Make Equation. Kemudian di sini kita ketahui bahwa setiap variabel di sini adalah satuannya berbeda-beda, ada yang rupiah, jiwa, dan juga indeks. Oleh karena itu, semua variabel ini dibuat dalam bentuk len atau logaritma natural. Kemudian untuk analisis data panel dinamis, metodenya adalah disesuaikan dengan diganti menjadi GMM/DPD, Generalized Method of Moments/Dynamic Panel Data. Ya, kemudian di bagian bawah ini ada menu bantuan Dynamic Panel Wizard, ini bisa diklik ya. Nah, ini adalah penjelasan analisis data panel dinamis yang bisa dilakukan di eViews. Nah, di sini bisa dilihat tipe analisis data panelnya, yaitu sampai Arellano-Bourne 1991 atau First Difference GMM. Pendekatannya adalah FDGMM. Kemudian ini kita next ya, variabel dependennya adalah len dari PDRB real atau real GDP. Kemudian leg-nya misalkan 1 ya, leg dari variabel dependen disertakan sebagai variabel bebas sampai leg 1. Nah, kemudian di sini adalah regresornya atau variabel bebas di luar variabel leg dependen ini. Jadi di sini bisa diketikkan kembali ya. Jadi ada variabel bebasnya antara lain adalah log atau len dari populasi, kemudian len dari investasi, dan len dari HDI. Seperti ini. Kemudian juga ada konstanta. Kemudian next, tipe metodenya, transformasinya, ikuti default ya, difference. Kemudian di sini yang disertakan sebagai variabel instrumen ya. Jadi variabel instrumen adalah variabel yang jenisnya adalah variabel independen dan tapi dia tidak masuk ke dalam persamaan modelnya. Nah, di sini yang digunakan sebagai instrumen secara default biasanya digunakan leg yang tidak leg dari variabel dependen yang tidak digunakan dalam persamaan, yaitu dari leg kedua sampai seterusnya sampai terakhir. Ya, jadi ini bisa dilanjutkan saja, kemudian next, lanjut, dan terus sampai finish. Ya, kalau sudah finish, maka beberapa penyesuaian bisa dilihat tadi pada panel option ya. Tadi sudah disesuaikan ininya, settingannya, kemudian yang disertakan sebagai variabel instrumen dan lain-lain. Nah, ini kalau sudah, ini bisa diklik OK. Nah, ini adalah hasil estimasi dengan menggunakan pemodelan First Difference GMM ya. Jadi di sini adalah metodenya panel GMM dengan transformasinya First Difference. Nah, di sini ada 4 variabel ya. Jadi selain 3 variabel ini juga ada 1 variabel leg dari dependen. Di sini tertulis len dari real GDP dalam kurung min 1. Nah, kemudian untuk pengecekan dari hasil estimasi ini apakah sudah tepat atau sudah baik ya, ada beberapa kriteria yang digunakan. Ada 3. Yang pertama adalah dari validitas instrumen. Ya, di eViews ini bisa dicek dengan menggunakan J statistik.
Nah, di sini instrumen itu dikatakan valid apabila hasil uji J-nya ini memperoleh nilai p-value yang tidak signifikan atau tidak tolak ke 0. Di sini bisa dilihat p-value-nya 0,09 ya, yang di atas dari tarafnya nyata 5%, artinya instrumen yang digunakan ini sudah valid. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah berkaitan dengan konsistensi. Nah, untuk melihat apakah hasil estimasinya ini memenuhi syarat konsistensi, bisa dengan menggunakan uji pengecekan dari residualnya, yaitu Click View Residual Diagnostic, kemudian Arellano-Bourne Serial Correlation Test. Nah, di sini akan muncul ada dua output, yaitu pada leg 1 dan leg 2, ada AR1 dan AR2. Nah, syarat konsistensi itu terpenuhi, yang perlu diperhatikan itu adalah pada orde keduanya. Orde keduanya harus tidak signifikan atau harus tidak tolak ke 0. Yang artinya untuk orde kedua p-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini bisa dilihat bahwa syarat konsistensi juga terpenuhi di mana nilai orde AR2-nya itu memiliki p-value yang besar 0,89, ya. Artinya ini sudah tidak signifikan. Jadi satu tadi validitas instrumen sudah terpenuhi, kemudian konsistensi juga terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga itu adalah hasil koefisien dari lag variable dependent ini harus tidak bias, ya. Atau syarat ketiga itu adalah ketidakbiasan. Ketidakbiasan ini bisa terpenuhi apabila nilai koefisien dari lag dependent ini lebih besar dari apabila dilakukan estimasi dengan fixed effect model dan lebih kecil dari nilai koefisien yang diperoleh apabila dilakukan estimasi dengan pool atau panel least square. Jadi hasil estimasi koefisien lag dependent ini harus di antara FEM dan PLS, karena estimasi FEM itu akan cenderung bias ke bawah, sedangkan estimasi dari pool atau PLS itu akan cenderung bias ke atas. Kalau diperoleh koefisien lag dependent ini ada di tengah-tengahnya itu, maka itu bisa dikatakan memenuhi syarat ketidakbiasan. Oleh karena itu, hasil estimasi ini tentu perlu dibandingkan ya dengan apabila dilakukan estimasi dengan FEM dan PLS. Nah, ini bisa di-freeze dulu hasil estimasi dengan first difference GMM. Kemudian kita lakukan pengecekan hasil estimasinya kalau dengan menggunakan FEM dulu, klik estimate, kemudian metodenya kembalikan ke LS atau least square, ya. Variabelnya sama seperti ini, kemudian panel optionnya cross sectionnya ini adalah fix. Nah, kemudian bisa diklik OK. Ya, ini bisa di freeze juga, dan kemudian satu lagi dibandingkan dengan hasil estimasi dengan menggunakan PLS. Ini bisa diklik estimate, kemudian panel optionnya cross sectionnya none. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya bahwa dengan menggunakan FDGMM diperoleh nilai koefisien 0,50, dengan menggunakan FEM diperoleh koefisien 0,59, dan dengan menggunakan panel least square diperoleh koefisien 0,99. Ya, syarat ketidakbiasan itu bisa terpenuhi apabila nilai koefisien dari lag dependent dengan first difference GMM ini di antara hasil estimasi FEM dan PLS. Nah, di sini bisa dilihat ya, bahwa ternyata nilai koefisien dengan menggunakan FDGMM pada lag dependent itu lebih rendah malah dari FEM. Artinya ini hasil nilai koefisiennya ini bias ke bawah ya. Jadi syarat yang ketidakbiasan itu tidak terpenuhi pada hasil estimasi ini. Nah, dengan demikian maka kita kembali ke evaluasi kriterianya ya, bahwa validitas instrumen terpenuhi, konsistensi terpenuhi, tapi ketidakbiasan tidak terpenuhi. Jadi hasil estimasi dengan FDGMM ini tidak cukup ya, dan karena hasilnya bias maka perlu dilakukan alternatifnya. Nah, kan tetapi keterbatasan dengan software eFuse adalah satu-satunya pendekatan GMM yang bisa dilakukan adalah hanya first difference GMM dan tidak bisa dilakukan estimasi dengan sistem GMM. Ya, oleh karena itu, ya ini yang menjadi keterbatasan dari eFuse, dan dengan demikian maka kita perlu menggunakan perangkat lunak lain barangkali untuk bisa melanjutkan dengan estimasi sistem GMM.
Nah, ini adalah contoh praktik analisis data panel dinamis dengan menggunakan eViews. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.